Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbis rohli sodri wa yasirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Mabatu. Oke, mat pagi para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Oke, para sedulur, seperti biasa di pagi hari ini saya pengen ngajak ngobrol para sedulur-sedulur saya, sobat-sobat saya, teman-teman saya yang sudah subscribe dan join di kanal YouTube saya, untuk ngobrol-ngobrol santai seputaran hal-hal yang bersifat religius, seputaran hal-hal yang lagi hangat diperbincangkan ya di media sosial. Oke teman-teman, jadi teman-teman, beberapa waktu yang lalu kita mendengar, kita semua, saya yakin kita semua hampir semuanya tahu ya teman-teman, bahwasanya salah seorang pendakwah, salah seorang ceramah yang saya pikir beliau ini kalau saya lihat wajahnya aja sangat teduh, jauh dari kekerasan, jauh dari hal-hal yang bersifat provokatif, yaitu Ustadz Syafiq Riza Basalamah ya. Saya itu kalau lihat Ustadz Syafiq Riza Basalamah ini, hati saya aja ngelihat wajahnya, lihat dia ngomong itu adem ya. Walaupun beliau masih muda ini, saya kagum sama beliau. Beliau ini keilmuannya tinggi dan beliau jauh ya. Beliau nggak pernah menghasut kelompok ini, kelompok itu, kemudian menyerang kelompok ini, kelompok itu. Sekarang kan muda ya teman-teman. Lihat jejak digital seseorang gitu kan. Nah, kabarnya lah kemarin ketika Ustadz Syafiq Riza Basalamah ini akan mengadakan dakwah ataupun pengajian ataupun kajian Islam di salah satu wilayah, suatu lokasi di Jawa Timur, beliau kemudian mendapatkan pelarangan di situ kan oleh oknum, oleh sekelompok orang tertentu gitu kan, dilarang dan kemudian berusaha kemudian dibubarkan gitu kan, pengajiannya ataupun kajian Islam, kajian agamanya akan dibubarkan, sehingga terjadi sempat clash gitu kan. Saya nggak ngerti, negara kita ini kan sebetulnya negara demokrasi ya gitu kan. Artinya juga di situ kan nggak bisa seseorang karena kemudian tidak merasa terganggu ataupun merasa kemudian nggak cocok gitu kan, kemudian nggak sejalan, kemudian dengan secara sepihak kemudian berusaha membubarkan gitu kan. Toh kalau saya lihat juga ini kan, kita ini kan sesama ini ya, saudara seiman setakwa, sama-sama muslim. Saya nggak ngerti seperti ini ya. Terlepas dari itu, sudahlah, semuanya sudah terjadi, tapi alhamdulillah Ustadz Syafiq Riza Basalamah dan para jemaahnya juga nggak mengalami apa-apa gitu kan. Dan saya pikir ya karena memang kita ini sama muslim, sudahlah selesai urusannya seperti itu. Cuman memang kalaupun memang ada pada Ustadz Syafiq Riza Basalamah itu dikatakan bahwasanya ceramah-ceramah beliau, dakwah-dakwah beliau, kajian-kajian Islam beliau itu sifatnya provokatif, tentunya pembuktiannya sangat mudah gitu kan. Karena memang saat ini memang setiap orang ceramah, apalagi seorang dai yang terkenal seperti Ustadz Syafiq Riza Basalamah, tentunya ada jejak digitalnya. Biasanya para jemaahnya kan merekam video kemudian diupload di YouTube gitu kan, atau di platform media sosial yang lain gitu kan, yang tentunya juga pasti ada jejak digitalnya kalau memang betul ada. Kalau menurut saya nggak ada ya, karena memang ceramahnya Ustadz Syafiq Riza Basalamah ini mengkaji Islam secara umum, dan secara saya yakin sekali ya, dari ceramah-ceramahnya, dakwah-dakwahnya, kemudian kajian Islam yang dilakukan oleh Ustadz Syafiq Riza Basalamah ini murni. Ustadz Syafiq Riza Basalamah ini nggak pernah kemudian memihak ke sana, memihak ke sini gitu kan. Kemudian dia bukan tipe ustadz yang kemudian menyerang kelompok sana, menyerang kelompok sini gitu kan. Murni memang sebenarnya memang beliau ini jalannya jalan dakwah gitu kan. Jalannya memang betul-betul jalan untuk keilmuan Islam ya. Dan saya yakin ini merupakan salah satu aset umat Islam di Indonesia gitu kan, karena keilmuannya tinggi dan dakwahnya murni ya,
nggak dicampur-campurin yang lain gitu kan. Ini betul-betul, dan saya memang rasa sangat prihatin kalau kemudian kemarin terjadi. Tapi ya saya sendiri tetap meyakinkan para jemaahnya Ustadz Syafiq Riza Basalamah, apapun yang sudah terjadi, alhamdulillah tidak terjadi apa-apa, tidak terjadi benturan yang keras. Dan saya yakin untuk semua hamba Allah Subhanahu wa taala yang sudah jalan mau datang ke tempatnya masjid tempat Ustadz Syafiq Riza Basalamah untuk kemudian melakukan kajian Islam atau berceramah, nah, insya Allah semuanya langkahnya sudah dicatatkan sebagai pahala di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Begitupun juga kedatangan Ustadz Syafiq Riza Basalamah, kan nggak perlu berkecil hati gitu kan. Kalaupun kemudian secara ada pressure tertentu ketika akan melakukan ceramah langsung kayak di masjid ataupun musola, tentunya kan memang idealnya di masjid-masjid ya, karena memang disitulah tempat berkumpulnya hamba-hamba Allah. Dan dikatakan bahwasanya ketika hamba-hamba Allah berkumpul dalam suatu majelis gitu kan, di situ para malaikat itu akan datang dan kemudian akan beristighfar, memohonkan ampun pada majelis yang memang orang-orang berkumpul untuk membicarakan tentang ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala, tentang tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tentang dinnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang kalau kemudian ada pressure sana sini yang seperti itu, saya pikir nggak perlu berkecil hati dan nggak perlu kemudian dibawa masalahnya lebih besar lagi, karena memang saat ini platform media sosial seperti YouTube juga memberikan kesempatan gitu kan. Dan saya pikir juga Ustadz Syafiq Riza Basalamah sudah banyak ya video-videonya di YouTube ya teman-teman gitu kan. Dan saya sarankan juga untuk Ustadz Syafiq Riza Basalamah juga semakin banyak lah bikin video-videonya di YouTube, sehingga para saudara-saudara kita seiman setakwa tentunya bisa memiliki kesempatan untuk kemudian belajar, kemudian mendengarkan ceramahnya Ustadz Syafiq Riza Basalamah. Saya juga punya ibu tinggal di Jakarta ya, sudah sepuh. Beliau hobinya pengajian ke masjid di rumah. Sekarang juga beliau sering lihat ya, sekarang udah bisa pakai HP Android, pakai tab gitu kan, sering lihat Ustadz Syafiq Riza Basalamah itu lewat media sosial. Itu salah satu yang memang sangat penting sekarang, karena memang berita tentang dinnya Allah Subhanahu wa taala sudah sepertinya nggak bisa dibendung lagi. Kalau memang lewat media sosial tuh bisa masuk ke rumahnya setiap orang gitu kan. Bahkan saya yakin kalau kemudian Ustadz Syafiq Riza Basalamah ini melakukan ceramah-ceramahnya dengan keywordnya bahasa asing, pakai bahasa Inggris untuk go internasional, saya yakin sekali ya pastinya juga semakin menyebar ke seluruh penjuru dunia. Karena memang mantap ini Ustadz Syafiq Riza Basalamah ini, keilmuannya betul-betul mumpuni. Dan kalau lihat wajahnya aja sudah adem, menenangkan pikir kita, menenangkan hati kita yang gelisah gitu kan. Ini bukan sesuatu yang mistis ya, ini auranya itu orang-orang yang memang alim itu, aura yang memancar tuh akan menenangkan orang-orang sekitarnya, lingkungan sekitarnya. Harus seperti itu ya. Yang jelas saya juga berharap Ustadz Syafiq Riza Basalamah kalau bisa malah mungkin go internasional gitu kan. Dan pasti Ustadz Syafiq Riza Basalamah memiliki kemampuan itu untuk itu. Jadi kalau internasional nih kan memang dibutuhkan keyword ataupun ceramah dalam bahasa asing, khususnya bahasa Inggris ya. Kita bisa lihat kalau di channel YouTube, di kanal YouTube ada Syekh Imran Hussein kan. Kemudian ada Dr. Zakir Naik gitu. Nah, ini memang tokoh-tokoh yang populer secara internasional gitu kan. Kalau saya pikir ini memang kemudian kalau memang di darat banyak tantangannya seperti itu, untuk menghindari gesekan, saya sarankan memang lebih banyak sekarang produksinya untuk di media sosial gitu kan. Di media sosial, dan media sosial ini bisa menyebar kan, menembus ke seluruh pelosok negeri kita ini gitu kan. Dan saya rasa di kampung-kampung pun semua orang sekarang sudah mampu untuk membeli HP Android, untuk beli kuota. Ini memang kesempatannya terbuka. Kalau kemudian di darat malah kemudian banyak kayaknya ya gesekan-gesekan, lebih baik mungkin dihindari ya.
hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala itu ketika kemudian bertemu orang-orang yang jahil ataupun apa, ucapan yang dikatakannya adalah keselamatan. Salam itu yang memang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'anul Karim. Nah, ini memang kalau masih bisa dihindari ya dihindari aja gitu kan. Sepertinya nggak ada gunanya kemudian untuk meladeni sampai kemudian terjadi clash gitu kan. Yang jelas memang kesininya platform media sosial itu luar biasa, memang dibutuhkan. Dan kalau di media sosial, YouTube pun bebaskan itu ya. Kalaupun ada gesekan, ada pun clash, itu cuman di kolom komentar, nggak ditanggapi juga nggak apa-apa. Dan teman-teman harus ingat bahwasanya di Al-Quranul Karim kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian berdakwah, berceramah kalau kita memang memiliki kemampuan ya. Di Al-Quranul Karim ada salah satu ayat yang bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatui yat'una bil ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Sungguhnya katanya difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal takum minkum, hendaknya ada di antara kalian ummatui, segerombolan orang, umat, yat'una ilal khairi, yang kemudian menyerukan kebaikan, wa ya'muruna bil ma'rufi, dan kemudian menyuruh untuk berbuat yang baik. Ma'ruf ini baik dalam skup agama ya. Wa yanhauna 'anil munkar, dan kemudian mencegah orang lain untuk berbuat mungkar. Dikatakan apa di sini? Wa ulaika humul muflihun, dan yang seperti itu, orang-orang seperti itu orang-orang yang beruntung. Masya Allah teman-teman, ini luar biasa sekali ya. Sesuatu himbauan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya orang yang kemudian mau kemudian dengan keilmuannya untuk berdakwah, kemudian untuk menyuruh pada orang lain berbuat ma'ruf, kemudian untuk mencegah orang lain berbuat kemungkaran gitu kan. Ini dikatakan orang-orang yang beruntung gitu kan. Hidup kita di dunia ini apalah gitu kan. Hidup kita ini memang pendek kan. Terlalu pendek kalau kemudian kita ada benturan clash dan orang-orang lain terlalu pendek gitu kan. Umri umatin baina sitina usaplatin, itu sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umri umatin baina sitina usaplatin. Umur umat saya itu antara 60 sampai 70. Setelah itu juga ada tapi cuman sedikit. Artinya memang dalam waktu kita yang pendek ini kita mempertaruhkan kehidupan kita terhadap kehidupan akhirat ya, yang memang luar biasa panjang, kholidin nafis, dan kita nggak tahu kekal di situ katanya sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala menghendaki sesuatu yang lain. Dan yang dicari apa sih gitu kan? Hakikatnya yang dicari adalah kalau pikiran manusia saat ini adalah harta kekayaan, tahta jabatan, istri, kemudian sawah ladang gitu kan. Itu hiasannya dunia gitu kan. Yang hakikatnya dicari adalah menjadi manusia yang beruntung gitu kan. Karena versinya manusia yang beruntung menurut Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang selamat nanti ya di yaumil hisab nanti. Amal timbangan kebaikannya lebih berat dari amal keburukannya, sehingga selamat dan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang beruntung gitu kan. Orang-orang yang bangkrut ya, yang kemudian amalan timbangan kebajikannya lebih ringan daripada amalan kejahatannya itu kan, sehingga mendapatkan nerakanya dari neraka yang memang diancamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang memang ingkar ini kan gitu kan. Nah itu teman-teman, saran saya juga kalau teman-teman punya kemampuan, punya keilmuan untuk kemudian ya paling enggak ceramah singkat lah, dakwah singkat, ceramah pendek. Dulu saya ingat ketika saya kuliah sebagai perawat dulu di kampus saya, di musolanya itu kami kalau habis sholat berjamaah biasanya nanti ada satu dari kami yang kemudian membacakan majelis taklim ya, bacakan kultum, kuliah 7 menit gitu kan. Yang lain dengarkan, dan itu rutin sampai kemudian saya dulu lulus kuliah gitu kan. Itu alhamdulillah sekali ya. Bagus sekali ya teman-teman. Dan sekarang kita tersedia platform media YouTube dan saya selalu berdoa
Berharap kemudian Ustadz Syafiq Rizal Basalamah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan juga diberikan kesabaran gitu kan terhadap ujian-ujian, terhadap cobaan yang sekarang terjadi gitu kan. Akhir kata teman-teman, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.